Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang kuliner Padang yang masih banyak orang tidak tahu. Tetapi tidak kalah enak di antara deretan masakan Padang yang sudah begitu familiar dan dijual di mana-mana. Siapa sih yang tidak kenal dengan masakan Padang? Hampir di semua sudut kota di Indonesia terdapat rumah makan Padang. Memang dari sejak dahulu masakan Padang sudah menjadi pilihan untuk mengisi perut kamu. Masakan Padang dikenal dengan kelezatan dan cita rasanya yang khas menggunakan berbagai macam rempah-rempah. Selain itu, masakan Padang juga memiliki banyak variasi, sehingga dapat disesuaikan dengan selera Anda. Nah, pasti di rumah-rumah makan Padang biasanya disediakan berbagai macam menu yang dapat kamu santap ketika berkunjung seperti rendang, ayam pop, gulai tunjang, gulai kepala ikan dan masih banyak lagi. Tapi dari seluruh menu yang ada di rumah makan Padang, kalian pernah menemukan menu ini tidak? Berikut 5 kuliner yang jarang diketahui orang. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya ya. Yang pertama, palai bada. Palai bada atau yang biasa disebut pepes teri basah, terbuat dari ikan teri basah yang dicampur dengan parutan kelapa, serta beragam bumbu seperti daun kunyit, daun serai, lengkuas, asam, dan lainnya. Masakan ini dimasak dengan cara dibungkus dengan daun pisang lalu ditusuk ujung-ujungnya dengan lidi, kemudian dipanggang. Rasanya pedas tapi gurih. Palai bada sering disajikan sebagai lauk atau camilan. Cara membuat palai bada cukup sederhana. Ikan teri basah dibersihkan dan dicuci bersih. Kemudian, ikan teri dicampur dengan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah, dan garam. Setelah itu, adonan ikan teri dibungkus dengan daun pisang dan dibakar di atas bara api. Palai bada memiliki tekstur yang lembut dan kenyal, dengan rasa yang gurih dan sedikit pedas. Hidangan ini cocok dinikmati dengan nasi hangat atau lontong. Yang kedua ada sambalado tanak. Sambalado tanak memiliki cita rasa yang unik, yaitu perpaduan antara rasa pedasnya cabai dengan aroma bumbu yang khas. Hidangan ini cocok dinikmati dengan nasi hangat atau lontong. Terbuat dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan berbagai bumbu, kemudian dimasak dengan santan kental. Hidangan ini memiliki cita rasa yang pedas dan gurih, dengan tekstur yang kental dan creamy. Sambalado tanak sering disajikan sebagai lauk pendamping berbagai hidangan, seperti nasi, rendang, dan gulai. Cara membuat sambalado tanak cukup sederhana. Cabai, bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya dihaluskan. Kemudian, santan kental dimasak hingga mendidih. Setelah itu, bumbu halus dimasukkan ke dalam santan dan dimasak hingga mengental.
Yang ketiga ada pangek patin. Pangek patin merupakan salah satu hidangan khas Minangkabau yang berasal dari daerah pesisir. Terbuat dari ikan patin, berbagai bumbu, dan santan kental. Hidangan ini memiliki cita rasa yang gurih dan sedikit pedas, dengan tekstur yang lembut dan juicy. Pangek patin sering disajikan sebagai lauk pendamping berbagai hidangan, seperti nasi, lontong, atau ketupat. Yang keempat ada goreng baluik. Terbuat dari belut goreng yang dibumbui dengan cabai, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Masakan ini memiliki cita rasa yang gurih, pedas, dan sedikit manis. Goreng baluik biasanya disajikan dengan nasi putih, sambal, dan lalapan. Masakan ini juga sering dijadikan sebagai lauk pauk untuk teman makan nasi. Yang terakhir ada jariang sambalado hijau. Masakan Padang terakhir yang tak kalah menggiurkan selera, yaitu jariang sambalado hijau. Dengan hanya menggunakan dua bahan utama, yaitu jengkol muda dan cabai hijau yang diulek. Bagi Anda yang suka dengan masakan pedas dan gurih, jariang sambalado hijau ini cocok untuk teman makan nasi Anda. Bagaimana sobat kuliner, apakah Anda tertarik mencicipi masakan-masakan di atas? Pastinya sangat menggugah selera, apalagi Anda saat menonton pembahasan ini dalam perut kosong. Pasti ingin cepat-cepat makan ya? Bagaimana sobat kuliner, apakah Anda tertarik mencicipi masakan-masakan di atas? Pastinya sangat menggugah selera, apalagi Anda saat menonton pembahasan ini dalam perut kosong. Pasti ingin cepat-cepat makan ya? Berikut tadi adalah sederetan makanan yang mungkin banyak orang belum kenal di antara sederetan makanan khas Minang yang sudah banyak dijual di mana-mana. Sampai di sini dulu pembahasan kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetapi sebelum kami tutup, tak lupa kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk komen serta like-nya. Terima kasih dan juga jangan lupa bahagia.